Kalau ini dianggapnya kayak kok ada unsur kesengajaan kah atau apakah? Kok tidak digubris gitu ya? Bahkan ada sampai satu orang yang udah sampai gini-gini loh, naik ke atas panggung ke kameramennya Travis. Jadi di kisah Api Unggun kali ini kita pengen membahas suatu kronologi yang baru beberapa hari ini terjadi ya, dan ini cukup menghebohkan. Ini kejadian di konser salah satu artis hip hop terkenal. Jadi ada kejadian apa emang dengan si Travis Scott ini? Inti ceritanya adalah kemarin dia adain konser dan udah boleh konser ya? Sudah boleh. Beberapa tempat kayaknya mungkin ada yang konser. Bahkan ada varian baru rasa strawberry itu. Jeruk sih yang gue dengar. Jeruk ya? Jeruk. Tapi ya mungkin belum masuk gimana banget kali ya. Jadi belum ada protokol yang jelas. Enggak di sono di US. Oh, udah masuk ya? Harusnya udah ya kayaknya. Oh, di kita sih belum ya. Jangan dong. Kenapa? Jangan. Jangan lah ya. Dan di konser itu tuh menimbulkan korban jiwa. Itu sebanyak 8 orang, Pak. Nonton konser dan akhirnya maksudnya itu kan sesuatu lingkungan yang kita anggap aman ya, walaupun beramai-ramai untuk menonton sesuatu gitu. Tapi bisa sampai meninggal ya. Gue punya argumen tersendiri sih, tapi mungkin nanti aja kali kita akan bahasnya ya. Sebelum kita akan bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk dipersiapkan. Apa aja tuh yang perlu dipersiapkan? Ya pasti kan sebelum hidup ya. Ya kan? Ya. Terus itu siapin sama gitu. Nah, background dari Travis Scott ini sendiri mungkin banyak yang udah sering dengar beritanya ya kan, Travis Scott, tapi siapa dia? Dan belum tahu backgroundnya seperti apa. Ya kalau kan? gue sih di dunia sneakers gue tahu lah. Apa? Karena dia hip hop ya. Oh, dia hip hop. Streetwear identik dengan hip hop, dan dia itu juga bercollaboration. Lo tahu banget dengan Nike, tahu banget. Tapi lo gak pernah dengar lagunya? Pernah, tapi gue gak suka gitu. Nggak. Secara pribadi gue hip hop kurang. Not my cup of tea. Alright. Tapi ya, kita akan bahas langsung ya. Mungkin ada yang banyak yang belum tahu kalau Travis Scott itu adalah bukan nama aslinya dia. Nama aslinya dia adalah Jacquez Bermond II. Nah, 2. Berarti ada satunya. Biasanya junior, senior. Iya, tapi ini 2. 2. Berarti nanti nextnya 3 anaknya. Nggak, anaknya kan Storm. Dia lahir pada tanggal 30 April 1991 di Texas, di Amerika Serikat ya. Seperti yang kita tahu, dia itu adalah seorang rapper dan produser di Amerika. Di masa kecilnya nih, di umur 1 sampai 6 tahun, dia tuh tinggal sama neneknya. Orang tuanya kemana nih? Ntar dulu. Jadi dia tuh tinggal sama neneknya. Nih berarti masih belum sekolah berarti ya? 6 tahun aja baru SD. Udah sekolah. Ya udah sekolah SD lah. Oke, SD lah ya. 1 sampai 6 tahun itu dia tinggal sama neneknya. Tempat neneknya itu tuh di South Park, Houston. Dan dia tuh dulu waktu kecil tuh punya nama panggilan. Nama panggilannya adalah Webster. Dari dulu tuh memang si Travis ini tuh punya mimpi pengen menjadi seorang musisi. Dari kecil ya. Kalau dari kecil kita pengennya pilot, ini udah musisi, Pak. Memang kejadian ya. Memang yang kejadian. Faktor pendukung kuatnya juga karena memang papanya itu adalah seorang musisi dan juga kakeknya adalah komposer jazz gitu. Jadi kayak dikelilingin sama keluarga-keluarga yang cinta musik. Jadi emang ada influence. Jadi terinfluence. Tapi dia ngerasa nih tinggal di tempat neneknya itu tuh nggak membuat dia berkembang, Pak. Karena di tempat neneknya itu lingkungannya kurang baik lah. Jadi banyak yang mabuk-mabokan, terus ya pegajulan-pegajulan kayak gitu loh. Jadi dia merasa kurang nyaman tinggal bersama neneknya ini. Dan akhirnya dia memutuskan untuk tinggal sama orang tuanya di Missouri City. Dan orang tuanya si Travis ini memang berkecukupan dan punya bisnis sendiri juga. Kenapa dari awal dia nggak tinggal sama orang tuanya? Itu dia gitu ya. Mungkin papanya pengen mendidik dia gitu. Kenapa kasih nenek? Papanya sibuk. Ya, biasanya memang orang tua sibuk, nenek yang bertanggung jawab ya. Bukan lu pernah juga tinggal? Gue tinggal sama nenek, karena kan papa mama gue kerja. Tapi gue dijemput sore-sore. Tapi tetap tinggal sama bokap nyokap. Tetap tinggal sama bokap. Ini bisa cerita tentang gue aja kali. Lanjut ya. Pada akhirnya, pada saat dia tinggal sama orang tuanya, si Travis ini bersekolah lah ya di Elkins High School. Di sekolahnya itu dia banyak berpartisipasi tuh di teater-teater musikal gitu. Karena memang pada dasarnya nih anak tuh cinta musik. Ya, cinta musik gitu. Lanjut, akhirnya dia berkuliah di University of Texas di San Antonio. Oke, dia berkuliah. Ya, 2 tahun ya dia menjalani kuliah itu. Dan akhirnya dia memutuskan, gue akan lebih fokus sama karir gue daripada sama pendidikan. Jadi dia meninggalkan kuliah dia. Itu udah leap of faith ya? Iya, udah. Oke. Kuliah. Apa itu kuliah gitu? Langsung aja. Gitu. Gua mau duit konser gitu kan. Udah langsung ditinggalkan lah. Dan sekarang ini kita akan langsung masuk ke karirnya dia itu seperti apa nih? Perjalanan karirnya dia. Mungkin kayak tadi ya, gue sempat bahas juga kalau
kayak mungkin gua, Travis sama Travis itu tuh nggak terlalu familiar banget. Mungkin kalau lu familiar karena dia kolaborasi karena di dunia fashion ya. Tapi sebenarnya di dunia hip hop dia tuh sangat dikagumi lah dan sangat dikenal itu loh. Berawal di 2008 dia tuh bikin grup duo gitu sama temannya namanya Chris Holloway. Dengan nama grupnya adalah The Graduates. Nah, di 2009 dia bikin lagi nih duo grup juga nih karena mungkin dia nggak pede kalau sendiri. Kemarin itu bubar berarti? Bubar ya? Belum, Pak. Graduate. Jadi kayak dia demen aja mungkin bikin kayak proyekan berdua gitu loh, Pak. Masih jalan. Masih jalan, terus dibikin lagi proyekan di 2009 ya kan. Sama teman sekolahnya dulu ya. Nama temennya itu adalah OG Chess dan diberi nama nih grupnya adalah The Classmates. Karena dulu mereka teman sekolah. Dapat ya. Kenapa namanya itu dapat? Di grup yang The Classmates ini, mereka tuh ada 2 project. Yeah. Yang pertama tuh sama Buddy Rich di tahun 2009 dan satu lagi Cruisin' USA di tahun 2010. Oke, itu kan kayak baru ada project ya. Nah, di 2012 grupnya bubar, Pak. Karena ada konflik biasa ya, kalau band atau grup biasa tuh pasti ada konflik lah intinya. Kita kayak nggak bisa bubar lah gitu. Kayak lu kok beda ya gitu. Manusia kalau udah terlalu sering intens berduaan dan mungkin jadi ada hal-hal baru yang kayak soal duit, ketenaran dan bla 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 itu kan jadi konflik. Wah, itu juga. Jadi sebenarnya tuh si Travis ini tuh banyak banget ngalamin hal-hal yang gak enak lah dan konfliknya tuh banyak terlepas dari grupnya tadi gitu ya. Akhirannya setelah 2012 itu hidupnya kayak luntang-lantung, nggak jelas lah gitu ya. Mungkin mau ngapain gitu ya, grupnya udah nggak ada dan memang akhirnya dia juga tinggalnya numpang-numpang di tempat orang. Karena apa? Karena dia dibuang sama orang tuanya gitu loh. Karena dia lebih memilih karir daripada pendidikan. Dan akhirannya maksudnya orang tuanya itu nggak kasih duit lagi lah, lebih tepatnya kayak gitu. Diceraikan oleh orang tua itu. Dia lebih tepatnya lu kan pengen ini kan coba udah nggak usah minta duit gue lagi gitu. Dan ngedasnya lagi nih teman-temannya dulu kan waktu masih akrab mungkin mereka banyak ngejanjiin katanya gue bakal bantuin lu mungkin akan ngebangun lagi atau segala macem kasih tempat tinggal pret ada itu omong kosong hilang semua pada saat lagi susahnya. Jadi cuma kelihatan satu orang temennya aja ya. Dan akhirnya ada satu temennya yang berbaik hati yang mau ditumpangi untuk tinggal di rumahnya gitu. Untuk ya udah lu di tempat gue dulu deh. Nah karena si Travis ini orangnya juga memang suka musik ya. Jadi di mana-mana dia berkarya, akhirnya dia bikin musik lah di rumah itu. Nah bener aja nih, ya kan? Apa yang dia udah bikin itu membuahkan hasil juga. Jadi pemilik Grand Hustle Record mendengarlah salah satu karya si Travis ini. Saat T.I. berada di Los Angeles, yang jadi pertanyaan ini T.I. itu siapa? Nah iya kan. Kalau lebih baik IT kita tahu. Ya kan? Nah T.I. ini juga seorang rapper lah ya. Dan salah satunya ada di si record yang tadi tuh, Hustle Record itu tadi. Grand Hustle Record. Nah diajaklah si Travis ini, bro, lu main ke studio gue. Ya kan? Untuk meeting lah kita ngobrol-ngobrol, minum-minum lah dikit. Terus habis itu datanglah si Travis kan, si T.I. ini ngetes lah si Travis ini oke nggak nih, gitu kan. Punya skill nge-rap nggak? Disuruh improvisasi nge-rap dong, gitu kan. Gitu kan. Terus disuruh pole dance juga? Enggak sih kayaknya sih, nggak nyampe sih. Lebih ke rap lah. Jadi di improvisasi. Dan pada akhirnya mereka bekerja sama di Grand Hustle Records itu. Bikin lagu featuring ya? Iya. Dan inilah kesuksesan dari album si Travis ini. Mulai dari 2012 itu. Dimana pada saat dia ketemu sama si T.I. Kabarnya di tanggal 23 sampai 25 April 2020 kemarin, si Travis ini tuh bikin konser virtual dalam video game Fortnite Battle Royale. Dan menerima lebih dari 27 juta penonton. Dan pastinya meningkatkan penjualan Cactus Jack bermerek Fortnite. Dan ini tuh action figure ya jatuhnya ya. Nah dalam pertunjukan ini tuh mereka juga sambil merilis lagu perdananya mereka itu dengan si Travis ini dengan Kid Cudi. Dan nama lagunya ini berjudul The Scuds. Kabarnya lagu ini tuh ada di nomor 1 Billboard Top 100. Waktu itu udah nomor 1 di dunia dong. Tadi kan gue sempet bahas juga ya, Travis Scott ini merupakan rapper dan juga produser. Nah, akhirnya di tahun 2017, dia mendirikan Cactus Jack Records yang didistribusikan oleh Epic Records. Selain itu, Travis juga sering mengadakan konser-konser musik dengan nama Astroworld Festival di seberang jalan dari Six Flags Astroworld. Di tahun 2018, Astroworld menghadirkan Post Malone, Lil Wayne, Young Thug, Ray Shremut, Gunna, Houston All Stars, Sheck West, Metro Boomin, Trippie Redd, Smokepurpp, Virgil Abloh, dan Tommy Genesis. Kemudian di tahun 2019, Gucci Mane, Migos, Rosalia, Tay-Kate, Pop Smoke, Young Thug, Young Dolph, Key Glock, Pharrell Williams, Sheck West, Marilyn Manson, DaBaby, Megan Thee Stallion,
Don Toliver, Playboi Carti. Nah, di 2020 kemarin tuh sebenarnya pengen diadain lagi, tapi karena pandemi jadinya akhirnya diundur. Pada 30 April 2019, dikabarkan si Travis ini tuh ada kolaborasi dengan Nike untuk ngerilis Cactus Jack Air Jordan ya. Air Jordan 1 miliknya dia. Itu di bulan Mei. Tanggal 24 Juni 2021 diumumkan dia juga kolaborasi dengan Dior ya untuk koleksi pakaiannya. Kabarnya pengen dirilis di musim panas tahun 2021 ini. Nah, di tanggal 25 Juni dia tuh adain live streaming gitu untuk mempromosikan ininya dia lah ya, Diornya ini ya, kolaborasinya dia dengan Dior ini gitu. Dan sambil diputerin karya-karyanya dia lah pastinya. Pada September tahun 2020 dia juga pernah berkolaborasi dengan McDonald. Jadi dia udah Nike, ini kayak rada random ya dia Nike, terus Dior, McDonald gitu kan. McDonald untuk bikin makanan. Nama makanannya itu adalah The Travis Scott dan variasi pada Quarter Pounder with Cheese mereka. Itu dia kesuksesannya Travis. Jadi memang udah cukup lumayan gede banget nama dia. Dan sekarang kita akan langsung bahas ke kronologinya itu seperti apa sebenarnya. Nah, kita akan membahas kejadian lengkapnya mengenai insiden di Astroworld Festival 2021 ini. Jadi Astroworld Festival ini diadakan pada tanggal 5 dan 6 November 2021 dan dihadiri sampai 50.000 orang. Banyak lah Pak, lumayan. Jadi ini konsernya emang karena festival jadi 2 hari gitu ya rencananya nih. Nah, cuman pada tanggal 5-nya jam 9.15 terjadilah insiden ini. Ini ketika si Travis Scott udah mulai keluar untuk tampil, untuk manggung. Penonton yang tadinya dari belakang ini tiba-tiba tuh mau lari ke depan gitu. Maju untuk melihat Travis lebih dekat. Jadi Travis keluar, dia mereka kayak lari itu langsung ke depan. Jadi yang depan otomatis kegencet. Jadi kedorong-dorong gitu ya, kegencet-gencet sampai nggak bisa napas akhirnya kan. Banyak yang keinjek juga gitu sebenarnya. Gila tuh, gak kebayang sih gue. Jadi kayak serem ya, kayak dari belakang tiba-tiba lari. Dan belakang pun, yang di depan pun kan juga iya, pelan-pelan tuh gitu. Jadi rusuh kan ya. Pasti kan kayak ada ini kan ada yang kayak pagernya gitu kan untuk menahan menahannya gitu. Jadi banyak juga yang keinjek-injek gitu loh. Jadi udah kedorong, jatuh, orang makin lari kan malah keinjek-injek gitu bos. Itu udah sakit sih itu ya. Nah, ini kejadian singkatnya lagi ya. Jadi dia tuh mereka itu udah lari-larian, udah banyak kegencet-gencet. Akhirnya banyak orang yang kayak udah ini konsernya diberhentiin dulu gitu loh. Bikin kondusif dulu dong maksudnya kayak. Banyak teriak-teriak gitu minta tolong gitu. Tolong berhentiin. Tapi gak digubris sama tim dari konser Astroworld ini gitu loh. Kayak udah tetap jalan, Travisnya juga masih nyanyi. Dan si Travisnya ini juga nggak berhentiin ya? Iya, nggak berhentiin gitu loh. Masih terduga tuh dia kayak nggak berhentiin gitu loh. Iya. Jadi masih dianggapnya kayak loh kok lu nggak berhentiin ya, bingung nih. Gitu. See somebody in the tree, turn the lights on. Turn the lights on, turn the lights on. Make some noise for my boy right there, hanging in the tree right there. Make some noise. Sampai akhirnya konser ini diberhentikan saat kepala kepolisian di Houston ini meminta konser itu untuk berhenti karena udah banyak laporan juga gitu loh. Ini nih udah memang udah harus berhenti. Kalau masih nggak berhenti juga bandel namanya. Iya, bugin lu. Nah, setelah cari di stop polisi, akhirnya polisi mengevakuasi kan. Jadi ditemukan 11 orang ini dilarikan ke rumah sakit karena ada serangan jantung. 8 orang dikabarkan meninggal dunia. Sebenarnya banyak rekaman-rekaman juga, terutama gue liat di TikTok sih. Rekaman-rekaman dari orang yang dari posisi penonton gitu ya, kayak rekam reaksi Travisnya juga gitu. Padahal di depan mata dia gitu. Jadi memang terlihat jelas di video itu terlihat jelas kayak ini lagi ada satu keributan gitu. Dan nggak mungkin lu nggak lihat. Nyanyi kan dia di panggung ya kan. Iya, panggung. Ini memang yang bikin orang berspekulasi gitu loh. Dan bertanya-tanya. Makanya kenapa insiden ini sering banget dibahas gitu. Ya. Kira-kira lagi rame banget. Pada saat konser itu, ternyata nggak semua penonton yang itu adalah yang punya tiket. Banyak yang ngebobol. Saking ramenya udah lari aja gitu. Gue juga lihat rekaman-rekaman orang masuknya aja tuh. Brutal ya? Iya, masuknya brutal gitu. Nggak in order. Kayak lari-larian sampai ada yang udah ditabrakin sapam gitu loh. Didorong sapam gitu. Gila. Kayak saking udah violent lah masuknya gitu loh. Beli merchandise-nya juga kayak gitu. Kan biasanya dipagerin bentuk ular ya, antrian. Ini pagernya mau diloncatin begitu bos sama orang-orang. Buat beli merchandise-nya doang ini sebelum konser. Gila. Maksud gue kayak segitunya sih. Dan ini masih pandemi loh kondisinya ya kan. Pakai masker nggak tuh lu lihat? Kagak. Makanya itu kayak pandemi konser gitu ya. Oh, terakhir juga ada konser Head in the Clouds ya festival. Tapi itu nggak makan korban lah. Tapi tetap masih pandemi, mereka udah bisa konser. Udah bisa konser. Mungkin kena vaksin itu ya. Ini yang mungkin yang nggak bayar ini nih yang bikin suasana nggak kondusif juga ya. Jadi orang-orang ini yang fans amatir sebutannya ya. Fans tidak order lah gitu ya. Pakai ganja juga, buat obatan juga, jadi kayak makin parah lah itu. Kayak teler gitu, jadi membuat sebuah kekacauan bos. Coba sih. Nah ternyata ini nggak cuma sekali doang terjadinya kejadian seperti ini. Jadi pada tahun 2015
Di Lollapalooza, Travis itu ditangkap dan didakwa dengan perilaku tidak tertib karena menghasut penonton untuk mengabaikan keamanan, bukan mengabaikan protokol ya. Ya. Kan belum waktu itu. Belum COVID. Mengabaikan keamanan. Dan menyuruh penonton untuk naik ke atas panggung kayak naik sini naik gitu. Waduh, kan rusuh bosnya. Oh, berat. Nah, pada tahun 2017 ada lagi nih. Travis juga ditangkap karena perilaku yang sama. Tidak mengajak orang untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai keamanan konser lah. Itu saat dia konser di Northwest Arkansas. Dan masih di tahun yang sama 2017 juga, seorang penggemar Travis Scott ini menggugat dia dan juga penyelenggara konser di Terminal 5 di Manhattan setelah jatuh dari balkon dan diseret ke atas panggung. Jadi ada satu penonton lagi nonton, mungkin venue-nya itu ada balkon gitu, nonton jatuh gitu ya, terus diseret ke atas panggung. Nah, ini korbannya sendiri tuh ngelapor karena waktu itu juga penontonnya terlalu banyak, jadi dia bisa terjatuh dari balkon gitu, kedorong-dorong juga, nggak tertib juga gitu ya. Dan pada tahun 2019 ada lagi nih, 3 orang terinjak-injak dan terluka saat kerumunan tuh mau masuk ke dalam Astroworld. Jadi setiap festival ini masuknya tuh kayak kok nggak beraturan gitu. Apa karena dari awal-awal itu dulu emang dia menghasut penontonnya untuk tidak tertib kali ya? Jadi sampai sekarang terbentuk budaya kalau gue fansnya Travis brutal, tidak tertib, lebih kayak udah arogan aja gitu kan. Jadi tuh korban-korbannya juga sampai minta ganti rugi gitu, soalnya kayak ketindak injak nih gue nih, ganti rugi rumah sakit segala macem gitu. Bahkan ada yang meninggal dan juga cedera. Sama seperti kasus sebelumnya, di kasus yang kali ini yang 5 November pihak keluarga tuh menuntut Travis dan penyelenggara untuk ganti rugi. Rugi pasti. Karena apa ya? Ini merugikan ya. Pertama, sepatu-sepatu yang kotor terinjak-injak. Enggak, bro. Bukan yang itu. Manusianya, luka, ya kan? Sepatunya. Terus juga yang meninggal itu kan juga pasti apa ya, meninggalkan bekas gitu ya, harus tanggung jawab. Meninggalkan bekas. Ya maksudnya meninggalkan luka yang mendalam bos bagi keluarga itu. Kira meninggalkan bekas di lantai. Bekas diingatan. Ya itu. Bekas di lantai. Tadi gue meninggalkan bekas dong. Tidak begitu dong. Bahkan sampai ada orang yang bahas nih tentang konspirasi di balik konser ini. Karena emang terlihat apa ya, kayak sesuatu yang ada keganjalan. Keganjalan memang. Karena dia tetap nyanyi. Apakah ini konspirasi? Bahkan dibandingkan gitu, sampai dikompilasi video penyanyi-penyanyi lain saat di konser ada sesuatu, mereka kan respon gitu kan. Kayak berarti kan kelihatan dong logikanya. Stop. Ya kayak stop. Itu tuh tolongin gitu. Hold up. Yo. We got a little problem up here. Pick him up right Everybody now. up. Stop. Someone's fainting again. Excuse me, medic, right in the middle. Are you alright? Can you see? Can someone look like they care, please? Someone's fainted over there. Banyak seperti itu ya kan, yang responnya terhadap fansnya perhatian gitu. Kalau ini dianggapnya kayak kok ada unsur kesengajaan kah atau apakah? Kok tidak digubris gitu ya. Bahkan ada sampai satu orang yang udah sampai gini-gini loh, naik ke atas panggung ke kameramennya Travis, nggak digubris juga gitu, kayak sampai polisi harus berhentiin. Padahal minta gini sama kameramen pak, karena kan sih tugasnya cuma nikahin. Iya, tapi kan kameramen harus bertindak. Iya. Nah, tapi itulah yang kayak satu konspirasi pertama itu ya, kayak kenapa kok lu kayak disengaja ya? Tidak digubris. Yang anehnya adalah dia bikin video permintaan maaf, ya kan, di story-nya gitu. I want to send out prayers to the ones that was lost last night. We're actually working right now to identify the families so we can help assist them through this tough time. Dia video minta maaf bahwa kalau dia tuh sebenarnya nggak lihat gitu katanya. Dia nggak lihat ada apa-apa dan nggak melihat tragedi di bawah gitu. Jadi banyak berkonspirasi bahwa Travis itu sengaja untuk mengabaikan mereka karena dianggap sebagai tumbal pada konser. Biasalah, musik industri kan kadang-kadang suka dikait-kaitkan dengan satanisme segala macam. Ada yang dikorbankan gitu. Nah, ya gitu. Iya, di sana pesugihan dulu ya. Iya, maksud gue kan ke Gunung Kawi nggak? Sebenarnya nggak kayak di sini kan tempat makan kan yang biasa jadi objeknya. Wah, ini pasti ada. Makanya ada juga foto Travis Scott yang sedang manggung kemarin, itu dinilai mencerminkan alam gaib. Gimana tuh? Jadi kayak dekor dari panggungnya sendiri itu juga kayak lingkaran-lingkaran gitu loh. Dianggapnya itu bisa menghipnotis juga penontonnya untuk melakukan hal yang tidak diinginkan. Jadi ada kesaksian dari penonton yang memaksa naik ke panggung dan meminta Travis untuk menghentikan acara. Tadi gue bilang tuh, udah naik ke atas panggung, menghentikan acara ya. Dia bersaksi nih. Tapi si Travis anggapannya kayak nyeleneh gitu.
siapa tuh yang nyuruh gue berhenti gitu. Dan si istrinya dia nih, Kylie Jenner ya, dia tuh mengatakan kalau si suami itu profesional kalau di panggung gitu loh. Dan dia katanya sangat care dengan penonton, tapi seperti tidak peduli gitu. Bahkan si Kylie Jenner pun bersaksinya, dia bilang dia nggak ngeliat apapun yang fatal gitu dari atas panggung. Ini masih mencurigakan buat orang-orang sih. Masa sih nggak kelihatan gitu? Terlalu banyak gitu soalnya. Dan ada dugaan juga disuntikan narkoba nih. Jadi petugas-petugas panggungnya ini diduga disuntikan narkoba supaya mereka itu kayak udah celeng aja udah lah intinya. Iya celeng, jadi petugas keamanan kalau lihat apa-apa kayak biasa aja gitu, kayak diem-diem aja gitu. Jadi kayak nggak sadarin diri, padahal untuk menjaga keamanan konser nih, tapi kayak orang halu gitu. Tapi itu masih spekulasi dan dugaan ya. Dan beberapa penonton juga katanya tuh saling menyuntikkan narkoba satu sama lain. Iya. Nah ini juga yang masih menjadi misteri juga sebenarnya. Terakhir ya, kabarnya Travis Scott ini juga diduga sebagai pemuja setan katanya. Kabarnya ini, gue nggak tahu. Tapi kan ini nggak bisa dikonfirm ya. Dan dia tuh menyebarkan paham ini melalui konser gitu. Rumor ini sebenarnya udah beredar sejak lama ya. Dan poster-poster konsernya ini salah satunya adalah konser-konser Travis Scott yang bertuliskan "See you on the other side", sampai berjumpa di sisi lain. Berarti kayak ya sampai kita berjumpa di dunia yang lain. Iklan kayak sisi gelap. Dan gambar latar belakangnya itu seperti bunga rafflesia, bunga bangkai ya. Artinya ya ada bangkai. Apa ya, kayak kematian gitu, identik bangkai gitu, kematian kan. Tapi ya sebenarnya kalau dilihat lagi emang katanya dekorasi si konsernya itu sendiri juga kayak bulut gitu loh. Polkadot. Ngelup nggak bukan polkadot. Jadi kayak ngelup yang buat hipnotis itu itu kayak gitu ya. Tapi ya ini masih spekulasi kan ya sebenarnya. Art ya kan namanya. Interpretasinya banyak. Sambung-sambungkan bisa, tapi ya, maksudnya mungkin kalau kita ngomong soal konser yang seperti itu memang secara apa ya? Secara audiens memang begitu kali Pak. Kayak moshpit gitu ya. Iya lebih kan kalau lu nonton jazz nggak mungkin begitu. Gua ada bingung gitu ya. Kalau yang keinjak-injak. Ya, nonton jazz nggak mungkin. Java Jazz gitu ada ini. Begitu. Nggak mungkin. Kayak metal di sini itu mungkin ada tergantung genre dari musiknya. Soalnya sebenarnya memang dari segi genre hip hop pasti kayak gitu. Pasti memang udah cuma lebih ricu daripada konser-konser biasanya gitu ya. Tapi kebanyakan makan korban. Dia nih yang sampai beberapa tahun ada konser ada korban terus. Karena apa? Maksud gua apa? Mungkin dianya juga yang cukup. Iya, dianya cukup ya kayak. Ya kayak maksudnya udah kayak apa ya? Naik aja gitu. Iya. Kayak udah nih konser sikat. Biasanya kayak udah di atas panggung tuh udah adrenalinnya udah beda. Nah itu dia maksud gue. Ya seperti itulah pembahasan kita ya mengenai insiden yang terjadi. Ya kita sih juga mendoakan supaya para korban, keluarganya diberikan kekuatan sih. Memang ini kayak nggak expect sih sebenarnya untuk datang ke konser. Kecelakaan lah jadinya. Cukup tragis juga sih kalau sampai kayak terinjak-injak gitu ya. Ini memang kejadian yang semoga tidak terulang lagi ya. Mungkin jadi pembelajaran juga ya untuk si artis-artis lain dan juga mungkin untuk si Travis sendiri nih. Fansnya begitu kuat tapi jangan dihasut untuk kagak-kagak bos ya. Oke, segitu itu aja guys ya. Kalau misalkan mau bahas apa lagi silahkan komen aja di bawah untuk kita video selanjutnya. Subscribe jangan unsubscribe. Berkurang masa? Berkurang. Bingung. Lihat-lihat kok turun. Kok turun ya? Ada naik nih. Udah turun dikit gitu. Tapi gitu ya. Segitu aja video kita kali ini. So, gua Ben Lenu. Rian Suniman. Stay cracking. Salam crackers. Cek.